Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Channel Ekbi Sukri Pasiana mau udara lagi dengan bincang-bincang seputar jemaah bersama tamu istimewa kami Bapak Jumbradi Tamrin yang sebagai ketua kloter Embarkasi Makassar. Bagaimana Pak yang membawa jemaah 388 begitu banyak? Kami membayangkan begitu sibuknya Bapak, baik mulai dari Makassar, mulai Selayar, Makassar sampai ke Madinah, sampai ke kota suci Mekah ini Pak. Bagaimana pengalaman Bapak? Alhamdulillah selama kita bersama ini mulai dari Selayar, Makassar, alhamdulillah dalam keadaan baik-baik saja, dan jamaah kita juga demikian. Betul sekali bahwasanya menjadi sebagai ketua kloter itu sangat berat sekali. Namun apalah daya, kita sebagai petugas harus bersiap melayani jamaah kapanpun dan apapun situasinya. Kita harus senantiasa bersiap. Dan selama ini sudah sekian banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh jamaah kita, termasuk dengan jamaah-jamaah lansia. Ketika kita tiba di Medina, banyak koper yang terceceran, artinya banyak koper yang salah sasaran dan banyak koper yang hilang. Tetapi alhamdulillah berkat usaha daripada petugas, semuanya itu teratasi. Dalam beberapa saat koper-koper jamaah sudah ditemukan kembali, dan kemudian di mana lagi jemaah-jemaah yang tersesat itu mesti diurusi lagi oleh pengurus. Ada yang tersesat di masjid, ada yang tersesat di jalan, dan bahkan ada tersesat ke hotel lain. Maaf, bagaimana kapasitas sebagai pembantu Bapak itu ketua rombongan dan ketua rombongan selama kendala-kendala yang dialami, apakah berfungsi dengan baik? Ya, sebagian juga ada ketua rombongan dan ketua rubusan, ada juga sebagiannya antusias membantu kami dalam rangka mengantisipasi masalah-masalah jamaah kita, termasuk masalah lansia. Mereka juga sangat membantu karena ada juga lansia yang tidak mandiri, sehingga ketua-ketua rombongan kami berpartisipasi untuk membantu jemaah-jemaah kita dalam melaksanakan ibadahnya. Untuk jemaah yang punya penyakit bawaan, baik penyakit yang diderita waktu di Selayar dan dalam perjalanan dan sampai saat ini, bagaimana beritanya ya itu Pak? Apakah yang kami dengar ada yang sedang dirujuk di rumah sakit? Bagaimana perkembangannya sekarang? Jamaah kita yang mengalami sakit itu waktu di Madinah masuk di rumah sakit. Kemudian setelah kita berangkat ke Mekah, kita upayakan untuk mengambil pasien kita itu dan dilanjutkan di Mekah ini untuk dirawat lagi di KKIH, di klinik klinik ibadah haji Indonesia. Jadi sampai sekarang ini masih di dalam di rumah sakit Indonesia, dan satu orang lagi sudah keluar sejak di Madinah. Alhamdulillah. Dan sudah melaksanakan tawaf umrah kemarin. Alhamdulillah. Jadi berita terkini tentang jemaah Embarkasi Makassar, syukur alhamdulillah yang
mempunyai sakit bawaan sudah tertangani dengan baik dengan petugas kesehatan juga. Dan langkah selanjutnya sebab kita ini untuk persiapan wukuf, Ustaz, jeda 20 hari dari sekarang sampai kita masuk ke wukuf, agenda-agenda apa yang kita akan lakukan dengan jemaah yang 388 untuk tidak jenuh di tanah suci Mekah ini. Apa-apa yang ibadah-ibadah apa yang kita akan lakukan? Ya, jadi kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan selanjutnya ini setelah kita melakukan tawaf umrah kemarin itu, para jamaah itu dibebaskan untuk melakukan ibadah baik di Masjidil Haram maupun di masjid yang ada di hotel ini. Jamaah bisa bebas memilih waktu, boleh secara mandiri, boleh secara berkelompok. Sebelum kita melakukan kegiatan-kegiatan di Ar-Musna, Arafah, Musdalifah dan Mina, dan kita menunggu komando dari konsultan ibadah kita yang ada di sektor ini. Kita akan mendengarkan arahan-arahan beliau. Apalagi sebentar kita akan mengadakan bimbingan dari konsultan ibadah. Mereka akan berkumpul 3 kloter di ruang sholat di hotel ini atau di musala hotel ini. Di situlah kita akan mendengarkan kegiatan-kegiatan apa yang akan kita lakukan berikutnya dan kemana kita. Ya, jadi itulah tugas pembina ibadah. Ada juga Ustaz, sebagian kecil jemaah kita yang bertanya, sebab memang kita pahami bahwa perjalanan dari Madinah ke Mekah ini memakan tenaga yang besar. Ya. Kita begitu datang umrah wajib, belum lama lagi kita melaksanakan tawaf dan sa'i. Di sa'i inilah ini puncak tenaga yang paling besar yang dipakai. Makanya jemaah ada sebagian kecil, ada cuma yang sampai 3 putaran sudah istirahat. Apakah ini bisa dilanjutkan agar haji bisa sempurna? Bagaimana pendapat Ustaz? Kalau hal demikian ini, kalau tidak sampai dengan tidak sampai sa'inya itu, maka dia harus membayar dam. Kalau tidak bisa mengulangi? Ya, tidak bisa mengulangi lagi karena dia harus melanjutkan lagi di Bir Ali. Makanya selanjutnya dia harus melakukan dam dengan jalan berpuasa. Iya. Lamanya berpuasa 10 hari. Selama ya 10 hari. 10 hari. 3 hari di sini, 7 hari di tanah air. Terima kasih Ustaz pencerahannya. Nanti saya akan sampaikan ke jemaah dengan solusi ini. Mudah-mudahan Ustaz seluruh jemaah yang datang yang sebanyak 388 orang ini menjadi haji yang sempurna. Amin. Terima kasih banyak atas kesempatannya datang di channel HB Syukri Pasiana. Dan untuk sementara ini Ustaz, karena ada kegiatan lain yang mau diikuti, mohon maaf kami mengganggu kesibukannya yang super sibuk. Dan akhir kami menyampaikan banyak terima kasih. Saya mewakili rombongan 8, Regu 32 mewakili bahwa kepedulian pemerintah kepada masyarakat Indonesia, mulai dari pusat sampai ke provinsi, kabupaten, kami bisa bayangkan seandainya semua biaya-biaya kami akan tanggung. Kalau 250 juta tidak cukup, kalau saya hitung selama perjalanan, Pak. Ya. Mulai dari manasik butuh biaya, mulai dari perjalanan Makassar, Selayar Makassar, pesawat hotel, makan,
pesawat sampai di sini hotel berbintang. Jadi kami itu juga ini selama ini masalah kenaikan dipertahankan itu tidak etis kalau selalu pemerintah mau disalahkan. Padahal luar biasa bantuan pemerintah untuk jemaah kita cuma 52 juta. Nah ini kalau kita hitung keseluruhan 250 juta tidak cukup dalam satu orang. Jadi dibanding dengan kepada ketua kloter Ya. dan kepada pemerintah kami mengucapkan terima kasih atas fasilitas tidak ternilai uang sebanding dengan uang dengan apa yang kami dapatkan di Tanah Suci Mekah ini. Barangkali ada pesan-pesan untuk Bapak Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pulau Selayar bahwa kami ini sedang baik-baik saja, silakan. Terima kasih. Jadi jemaah kita merasa bersyukur atas pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi sampai dengan tingkat pusat. Pelayanan ibadah haji itu sangat luar biasa sekali. Dengan petugas-petugas yang banyak di Saudi Arabia ini, sekitar 44.000 orang itu maksimal mereka melakukan tugas masing-masing. Dan tugasnya itu mereka mempunyai pos-pos tertentu, dan tiap-tiap pos itu ada petugas yang menanti para jemaah. Ini negara yang tanggung, bukan jemaah. Itulah sehingga jemaah haji kita merasa bersyukur karena terbantu. Itu sebenarnya biaya-biaya haji yang kita bayarkan ketika kita mendaftar itu hanya sebagian kecil, karena disubsidi pemerintah. Sepanjang itu disubsidi oleh pemerintah. Karena kalau hanya ada biaya mandiri daripada jemaah kita itu tidak akan cukup. Walaupun dia bayar 200 juta itu tidak cukup dibanding dengan pelayanan haji di Mekah, di Madinah. Itu sangat luar biasa karena memakai hotel yang berbintang. Alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak atas partisipasi semua, baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pusat, semuanya berpartisipasi mensukseskan kegiatan jemaah haji kita di Indonesia. Terima kasih Pak. Demikian bincang-bincang santai ini dengan Bapak Ketua Kloter. Semoga tugas-tugas selanjutnya Bapak selalu dilindungi oleh Allah, disehatkan tubuhnya, jasmani dan rohaninya, sehingga tugas-tugas di lapangan insya Allah akan berjalan lancar. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.